Sangkuriang dan perahu yang menjadi gunung. Dahulu kala, di tanah Pasundan yang hijau, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi hutan bersama seekor anjing setia bernama Tumang. Dayang Sumbi adalah sosok yang tenang dan gemar menenun kain dengan benang warna-warni yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia selalu tersenyum saat merasakan angin sejuk menerpa wajahnya di sela-sela kesibukannya. Angin hutan ini selalu membawa ketenangan bagi jiwaku. Dayang Sumbi memiliki seorang putra bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang tangkas dan pemberani. Setiap hari, ia pergi berburu ke hutan ditemani oleh Tumang. Sangkuriang sangat menyayangi Tumang, tanpa tahu bahwa anjing itu sebenarnya adalah titisan dewa dan juga ayahnya. Ayo Tumang, hari ini kita harus membawa pulang hasil buruan yang paling besar. Suatu hari, Sangkuriang gagal mendapatkan buruan. Ia menjadi kesal dan marah karena Tumang tidak mau mengejar babi hutan yang ia incar. Dalam kemarahannya yang memuncak, Sangkuriang melakukan hal yang tak terduga. Ia membunuh Tumang dan membawa hatinya pulang untuk diberikan kepada ibunya. Sangkuriang berdiri dengan busur di tangannya menatap Tumang yang hanya terdiam menatapnya dengan sayu. Kenapa kau diam saja Tumang? Kalau kau tidak mau membantu, maka kau saja yang jadi gantinya. Saat Dayang Sumbi mengetahui bahwa hati yang dimakannya adalah hati Tumang, ia sangat murka. Dalam kemarahannya, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga meninggalkan luka. Pergi dari sini, Sangkuriang. Kau sungguh kejam. Pergi dan jangan pernah kembali. Bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang telah tumbuh menjadi pemuda yang sangat perkasa dan sakti setelah mengembara ke berbagai penjuru dunia. Ia lupa akan masa lalunya dan tidak mengenali arah jalan pulang. Suatu hari, ia tiba kembali di hutan tempat ia dibesarkan dan bertemu dengan seorang wanita cantik jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi, yang tetap awet muda karena anugerah para dewa. Wahai Dewi Hutan yang jelita, siapakah namamu? Keindahanmu sungguh membuatku terpaku. Sangkuriang jatuh cinta pada wanita itu dan berniat melamarnya. Dayang Sumbi pun awalnya terpikat pada ketampanan dan kegagahan Sangkuriang. Namun, saat Sangkuriang sedang beristirahat di pangkuannya, Dayang Sumbi menyisir rambut pemuda itu. Ia terkejut melihat sebuah bekas luka di kepala Sangkuriang. Luka ini, bukankah ini luka yang kuberikan pada putraku bertahun-tahun yang lalu? Tidak mungkin. Dayang Sumbi menyadari bahwa pria itu adalah putranya sendiri. Ia mencoba menjelaskan, namun Sangkuriang tidak percaya. Tidak mungkin kau ibuku, kau masih sangat muda dan cantik. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikannya. Untuk menolak lamaran itu, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. Sangkuriang harus membendung sungai Citarum dan membuat perahu besar dalam waktu 1 malam sebelum fajar menyingsing. Sangkuriang yang sakti memanggil para goib dan makhluk hutan untuk membantunya. Dengan kekuatan luar biasa, ia mulai menebang pohon-pohon raksasa dan membendung sungai. Pekerjaan itu berlangsung sangat cepat. Perahu besar mulai terbentuk dan air sungai mulai meluap membendung lembah. Sangkuriang bekerja tanpa lelah, otot-ototnya terlihat menonjol saat ia mengangkat balok kayu raksasa sendirian. Bekerjalah wahai makhluk kegelapan. Sebelum fajar menyingsing, bendungan dan perahu ini harus sudah selesai. Melihat pekerjaan Sangkuriang hampir selesai, Dayang Sumbi menjadi cemas. Ia berdoa, memohon petunjuk. Ia kemudian membentangkan kain putih hasil tenunannya yang sakti ke arah timur. Seketika, cahaya kemerahan muncul di ufuk timur, menyerupai fajar. Ayam hutan pun mulai berkokok bersahutan. Para dewa, berikanlah cahaya ini kekuatan untuk menghentikan niatnya. Biarlah alam terbangun lebih cepat. Fajar telah tiba. Kau gagal Sangkuriang, seru Dayang Sumbi dari kejauhan. Sangkuriang sangat marah karena merasa dicurangi. Ia menghentikan pekerjaannya yang tinggal sedikit lagi selesai. Dengan kekuatan penuh, ia menendang perahu besar yang telah dibuatnya dengan susah payah. Perahu itu terbang melayang dan jatuh tertelungkup di kejauhan. Perahu itulah yang kemudian berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Kamu telah mencurangiku. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka biarlah perahu ini terkutuk selamanya.